Oke, oke, Selamat aku mulai ya. malam. Silakan Dina. Bukaan-bukaan. Mhm. Selamat malam semuanya. Meskipun kita cuma bertiga. Welcome back to another session of Bahas Bahasa. Kali ini sebenarnya kemarin ada yang itu sih ada yang daftar tapi nggak tahu mereka jadi ikut apa enggak. Tapi kita mulai aja langsung. Kali ini kita akan membahas tentang forensic linguistics yang merupakan salah satu hmm, cabang linguistik yang aku dulu tertarik banget dan belum sempet baca-baca banyak. Cuman forensic linguistics ini akan sangat berguna untuk memecahkan kasus-kasus kriminal terutama. Tapi kayaknya bukan itu aja sih ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Rahmat. Ya, Uh, well, without any further ado, kita langsung aja masuk ke materi. Silakan Kak Rahmat, the floor is yours. oke, terima kasih Andini. Ya, kesempatan kali ini kita akan membahas terkait linguistik forensik. Kalau kalian pernah membaca novel dari Sherlock Holmes, kemudian Detektif Conan, dan kalian bercita-cita untuk menjadi detektif, tapi karena background kalian linguistik atau sastra belum bisa meraih cita-cita itu, ya mungkin salah satu caranya adalah dengan menjadi seorang linguis khususnya di bidang forensik ya. Kesempatan kali ini kita akan membahas dimensi-dimensi dari linguistik forensik. Kira-kira linguistik forensik ini cakupannya tentang apa saja selain memecahkan suatu kejahatan di bidang kebahasaan. Lanjut. Uh, nah, untuk dimensi-dimensi, sebelum membahas dimensi, apa itu linguistik forensik? Nah, ilmu linguistik forensik adalah ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dan secara spesifik dalam konteks hukum dan investigasi kriminal. Nah, ini adalah dimensi-dimensi dari linguistik forensik berdasarkan klasifikasi dari John Olson. Yang pertama adalah bahasa sebagai produk hukum, kemudian bahasa dalam proses persidangan, dan yang terakhir adalah bahasa sebagai bukti hukum. Yang paling favorit untuk masyarakat layaknya kita itu biasanya di dimensi yang ketiga, yaitu bahasa sebagai bukti hukum. Namun, yang tidak kalah menariknya yaitu di nomor satu dan nomor dua, di mana yang nomor satu sebagai produk hukum itu kita mengacu pada teks atau dokumen yang dihasilkan dalam sistem hukum seperti perundang-undangan atau peraturan presiden atau peraturan daerah dan ditilik dari bahasa bahasanya. Kemudian yang kedua adalah bahasa dalam proses persidangan. Nah, tentu kita mungkin pernah mengikuti persidangan secara online ya, atau yang biasa disiarkan di YouTube. Nah, itu biasanya uh, dilihat bagaimana proses interaksi antara hakim, kemudian pengacara, serta saksi dalam ruang persidangan. Kemudian yang terakhir, yang paling favorit yaitu bahasa sebagai bukti hukum. Bagaimana bukti hukum dapat menjadi elemen kunci dalam membuktikan atau membantah suatu tindakan atau tuduhan dalam konteks bahasa seperti itu. Jadi data-datanya itu yang punya kaitan terkait kebahasaan, misalkan pemerasan melalui online atau scam atau pinjol seperti itu, kemudian ujaran kebencian, kemudian bagaimana pemalsuan dokumen dan surat-surat penting yang lainnya. Silakan next slide. Nah, kita akan mencoba untuk mendiskusikan apa yang dimaksud dengan bahasa sebagai produk hukum ya. Nah, bahasa sebagai produk hukum itu konteksnya adalah merupakan elemen ya
fundamental atau yang dasar banget, yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat pembentukan, pelaksanaan, penegakan norma hukum, seperti itu. Jadi sebagai medium juga dalam memformulasikan bahasa hukum yang memiliki karakteristik yang unik. Kalau kalian ketahui, tulisan-tulisan yang ada di peraturan perundang-undangan atau di undang-undang itu biasanya berbeda dengan tulisan-tulisan yang ada di media sosial atau kemudian teks berita. Nah, keunikan inilah yang bisa membedakan mengapa bahasa dalam hukum itu penting untuk dipelajari lebih lanjut. Karena ada banyak sekali penggunaan terminologi khusus, kemudian struktur kalimat yang panjang dan kompleks, serta sifatnya juga yang normatif seperti itu. Kemudian dokumen tersebut adalah hasil formulasi hukum yang menggunakan bahasa sebagai sarana utama untuk menyampaikan maksud dan tujuan hukum. Jadi uh, harus spesifik seperti itu ya. Jadi bahasa-bahasanya itu harus bisa menguraikan maksud, pembuat aturannya itu seperti apa. Harus jelas dan tidak ambigu dengan berbagai metode kayak misalkan secara literal, sistematis dan juga historis. Historis ini bisa kalau misalkan ada peraturan perundang-undangan itu pasti akan diubah atau diamandemen berdasarkan evaluasi apakah bahasanya sudah uh, betul sesuai tafsiran atau masih ambigu atau multitafsir seperti itu. Dan meliputi bentuk bahasa legal, interpretasi undang-undang, dan penyederhanaan bahasa hukum. Nah, upaya penyederhanaan bahasa hukum menjadi langkah penting untuk para pembuat peraturan untuk menjembatani kesenjangan antara bahasa yang teknis atau bahasa hukum dan kemampuan pemahaman masyarakat umum. Nah, misalkan uh, kita sebagai masyarakat awam yang sama sekali tidak memiliki background tentang hukum, ketika kita membaca teks-teks hukum, kita akan merasa kesulitan untuk memahami istilah-istilah tertentu dalam bahasa hukum. Maka dari itu, uh, penting untuk kita untuk menyederhanakan istilah-istilah hukum agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat masyarakat yang tidak memiliki latar belakang seperti kita. Lanjut. Bentar, aku mau share dikit sih tentang Oh ya, silakan. bahasa sebagai produk hukum ini. Ya, silakan. Mungkin ini nggak terlalu itu banget mengenai linguistik forensiknya, cuman aku mau cerita tentang pengalaman pribadi sebagai translator Ya, yang kebetulan sering banget dapat dokumen-dokumen legal ya, dan beneran kayak yang Mas Rahmat bilang, bahasa sebagai produk hukum ini apa ya, gayanya itu unik banget gitu dan kadang juga ngeselin. Soalnya ya, banyak banget pengulangan-pengulangannya, terus apa ya, emang pengulangan tersebut itu kan emang ditujukan buat menghindari ambiguitas gitu kan ya. hmm, Dan yang paling tricky adalah ketika menerjemahkan dokumen hukum itu benar-benar harus mendetail dan apa ya, kayak formatnya itu harus sama plek dengan teks aslinya gitu. Jadi misal ada yang tulisan yang menurut kaidah bahasa standar itu salah gitu ya. Misal kayak komanya eh, salah tempat atau mungkin ada istilah-istilah yang harusnya dikapitalisasi tapi nggak dikapitalisasi gitu atau gimana. Itu sebagai penerjemah kita harus benar-benar mengikuti tulisan yang ada di teks asli. Jadi kalau emang tulisannya salah ya kita ngikutin aja gitu. Benar-benar nggak boleh diubah. Dan itu kayak menunjukkan sesakral itu bahasa dalam teks-teks hukum gini kan. Dan pengalamanku juga sering nemu teks-teks legal yang bahasanya itu agak apa ya, kayak seolah-olah diniat diniatin buat dibingung-bingungkan gitu loh. ya benar. Jadi kayak kadang itu kan banyak banget ya teks-teks misal perjanjian atau kontrak atau apa yang
emang agak menjebak orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu kan. Dan itu kalau lihat di dokumen-dokumen legal itu kayak, oh gini ya ternyata. Ya benar. Jadi saking susahnya buat nyari padanan ya, misalkan kalau di translate kita tetap menyerap istilah itu. Misalkan kalau di Undang-Undang Bahasa Indonesia ya, atau di undang-undang di Indonesia, itu ada beberapa istilah-istilah yang tetap menggunakan bahasa Belanda karena Bener, itu tidak bisa diterjemahkan di bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tetap tetap menggunakan istilah Belanda itu. Seperti benar-benar. itu. Lanjut, kita langsung menuju ke bahasa legal. Nah, bahasa legal ya, tadi ini sempat menyinggung bahasa legal. Bahasa legal itu bahasanya seperti apa? Bahasa hukum atau yang bisa legalis merujuk pada gaya bahasa yang khas, yang dominan digunakan dalam dokumen-dokumen hukum. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada undang-undang, kontrak kerja, keputusan pengadilan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri utama bahasa ini adalah memiliki struktur kalimat yang kompleks, panjang, terkadang berbelit-belit, betul tadi kata Andini. Jadi setiap kalimatnya atau butir-butir ayatnya itu memiliki klausa yang lebih dari satu, dan dia dipisahkan oleh beberapa kata kerja dan juga konjungsi. Misalkan kalau di undang-undang yang ada di Indonesia itu ada istilah dan atau. Mas dari dan atau ini seperti apa itu tergantung konteks dari ayat tersebut seperti itu. Dan ini pernah mentranslate bahasa hukum dan atau yang sejenisnya kan? Iya, sering banget. Berarti kalau di translate itu and or ya, And or. and or dan atau. Terus Jadi juga, bisa dua-duanya atau salah satunya. terus juga ada juga itu kadang kalau di bahasa hukum itu misal katakan salah satu pihak gitu ya, itu Hmm. disebut kami gitu. Hmm. Nah, ketika menerjemahkan Ya, kami di sini itu kan kalau di bahasa Indonesia kita bisa benar. menggunakan kami dalam sebagai subjek, objek ataupun apa namanya possessive pronoun ya itu Iya ya. benar. Tapi di bahasa Inggris tiga-tiganya kan berbeda gitu kan. Hmm. Jadi ketika menerjemahkan kami, misal setelah ini gimana ya, selanjutnya disebut sebagai kami gitu ya. Jadinya kalau di bahasa Inggris kan jadi hereinafter referred to as, harus disebutkan Ya, tiga-tiganya gitu. ya, jadi harus harus disebutkan lengkap biar tidak ini ya multitafsir atau Mm-mm. ambigu. Kadang uh, uh, apa keberadaan deiksis itu ya itu juga berpengaruh. Misalkan Iya, itu, bener. ini, mereka itu merujuk ke siapa? Yang pembaca atau yang membuat peraturan Bener itu banget. pihak ketiga. Dan Jadi kadang harus kadang itu ada beberapa eh, dokumen legal itu yang merefer ke Anda itu ya, itu sebagai itu kata Anda atau you itu diperlakukan seolah-olah dia nama orang gitu. Jadi hmm, di apa di depannya itu pakai huruf kapital, kemudian di di bagian-bagian selanjutnya ketika merefer ke you ini tadi pakai deixis gitu, itu pakainya bukan pakai you, tapi pakai it gitu. hmm, berarti benda dong. Ya makanya jadi kayak aku ada kayak kalau terjemahin kayak ini it siapa sih? Iya, 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 relate, relate. Kadang misalkan kalau uh, kami kami titik-titik yang bersangkutan atau atau lembaga. Kemudian diikuti dengan deksis mereka. Nah, mereka ini siapa? Iya, Ya kan? Soalnya bener-bener. soalnya sebelumnya itu ada konjungsi dan atau. Mm-mm. Jadi harus jelas kalau ini. Lanjut. Ya. Nah, bahasa hukum yang sudah saya bilang tadi juga memberikan dampak ya, dampak positif juga bisa, dampak negatif juga iya. Bahasa hukum memiliki kelebihan dan kekurangan istilahnya yang signifikan dalam penggunaannya. Nah, kelebihan yang pertama itu kemampuannya memberikan kepastian hukum melalui penggunaan terminologi. Terminologi itu istilah-istilah atau register ya, register yang
yang cuma ada di teks hukum yang spesifik dan konsisten, sehingga aturan yang disampaikan menjadi jelas dan tidak menimbulkan multitafsir atau kerancuan. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kedua itu dia bisa mengurangi kemungkinan interpretasi ganda atau ambiguous, kepaksaan makna, terutama di antara para ahli hukum, dengan memastikan bahwa setiap istilah yang dipilih, ya, yang ditulis itu memiliki makna yang telah disepakati secara teknis dalam konteks hukum. Jadi nggak bisa kita sekedar menggunakan istilah-istilah ini sembarangan. Namun dampak atau kekurangannya dari bahasa hukum itu sulit dipahami oleh masyarakat umum. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahasa hukum itu perlu uh, dipahami lebih lanjut lagi. Apalagi kalau pekerjaannya sebagai translator, harus memahami betul makna dan konteks, entah itu konteks kebudayaan, entah itu konteks situasi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Jadi itu harus perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menerjemahkan teks hukum ke bahasa target, seperti itu. Kemudian yang kedua, kekurangan yang kedua itu mereka memiliki potensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika atau istilahnya ini pasal karet, seperti itu ya. Pasal karet nggak apa, nggak punya kepastian hukum yang bermakna, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa dampak kekurangan dan juga kelebihan dari bahasa bahasa yang tertulis di hukum. Mungkin yang lain ada pendapat? Ya, mengenai yang apa bahasa hukum sulit dipahami tadi ya. Bahkan Hmm. untuk biasanya kalau aku lihat di media-media gitu ya, kalau misal ada orang yang terlibat sesuatu yang berhubungan dengan hukum gitu, terus kemudian dia disuruh kayak semacam nge-review teks-teks hukum. Kalau dia orangnya orang awam, biasanya mereka akan minta bantuan lawyer gitu kan, Hmm. biar apa, biar dibantu meninjau isinya, apakah udah sesuai dengan keinginannya dia, apakah udah fair atau enggak, atau malah eh, dia itu dibohongin sama tim legal ini gitu kan. Nah untuk makanya juga untuk eh, translator sendiri itu kan ada itu ya, dibagi penerjemah itu dibagi jadi penerjemah tersumpah dan non tersumpah. Penerjemah yang udah tersumpah ini seharusnya ya itu mereka yang punya otorisasi untuk melakukan penerjemahan hukum gitu. Meskipun kadang di praktiknya itu banyak banget penerjemah non tersumpah yang ikut menerjemahkan teks hukum, tapi well ya dengan apa bimbingan penerjemah tersumpah tadi ya. Dan untuk menjadi penerjemah tersumpah itu mahal banget, dan ada pelatihannya selama berapa bulan gitu. Dan di Indonesia itu cuma ada satu kampus yang bisa menyediakan bimbingan dan ujian untuk jadi penerjemah tersumpah itu yang udah dikasih Gimana? otorisasi sama Kemenkum, bukan, pokoknya yang sama kementerian lah ya. Itu di UI, Ya, cuma di gimana UI, itu? di UI. Ya, ya, ya. Jadi misal kita ya, misal aku gitu ya mau ikut ujian penerjemah tersumpah, harus jauh-jauh ke Jakarta dulu, bayar sampai jutaan, bahkan ada apa seniorku itu yang bilang dia sampai habis 10 juta bahkan lebih itu cuma buat dapat lisensi penerjemah tersumpah doang. Agak boncos ya. Dan nah itu ujiannya kan belum tentu langsung bisa dapat sekali percobaan. Bener. Iya, iya, iya. Tapi ya itu menunjukkan sehati-hati apa gitu negara Hmm, itu untuk apa menyediakan iya. penerjemah-penerjemah yang bisa membantu menerjemahkan teks-teks Dan negara. lebih ini ya, lebih penting daripada uji kecakapan berbahasa Inggris IELTS ya harganya. Jauh lebih penting dong. Padahal IELTS juga perlu pengulangan, nggak bisa jamin skor 7, 8, 9, dan sebagainya. Iya. Lanjut.
Nah, studi kasus. Nah, nanti bagian studi kasus di dimensi yang ketiga, aku beri banyak contoh, jadi itu yang akan lebih seru nanti buat diskusi. Nah, ini adalah studi kasus dari basis sebagai produk hukum ya. Sebuah kontrak menggunakan kalimat seperti ini. Nah, itu bisa dibaca. Itu adalah satu kalimat utuh, namun memiliki beberapa uh, dependent clause ya. Jadi harus bisa uh, dipahami. Kemudian ini frasa yang kalimat yang di atas itu bisa diringkas menjadi terjemahannya seperti itu. Gimana? Apakah setuju ini? Apakah Kalau ada poin-poin yang penting yang dikurangi atau sama aja? kalau aku biasanya kalau menjemahin ini ya bakal lebih detail sih. Tapi eh, at some point memang untuk terjemahan hukum gini ya, itu kadang ada di beberapa kasus itu memang yang diprioritaskan tetap itunya sih, tetap bagaimana pembacanya nanti itu akan bisa memahami kalimat ini gitu. Ya, betul. Ya sih. Kalau yang kayak gini ya, eh, Hmm. indemnify sama hold harmless, Hmm. itu kalau aku biasanya diartiin dua-duanya sih. Jadi nggak bisa langsung melindungi dari segala tanggung jawab gitu. Benar-benar harus Ya, ya. dua-duanya gitu. Hmm. Dan here to itu bahasa hukum banget ya, here to. Iya bener, here to, So, hereinafter. passover, Mm-mm. liabilities, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini studi kasus yang kedua, itu adalah terkait modalitas deontik. Modalitas aja sih. Modalitas yang ada di ini apa? Resolusi prosekutor apa ya resolusi itu? Resolusi itu kayak laporan laporan akhir gitu. Nah, di situ ada penggunaan modalitas seperti shall, must, would, may, and could. Nah, ini kan modalitasnya ada banyak ya. Jadi setiap modalitas itu memiliki derajat atau nilai tertentu. Mana yang paling harus, harus, mana yang paling tidak harus. Kayak ada tingkatan level-levelnya. Nah, ini menarik karena si penulis resolusi ini harus memiliki apa ya interpretasi makna dari bahasa yang digunakan untuk memprosekusi seperti itu. Jadi harus hati-hati juga agar masyarakat bisa memahami makna dari teksnya. Kita nggak bisa memakai maybe, kemudian perhaps apa lagi, karena ya itu tadi di suatu bahasa hukum kita nggak bisa pakai kata mungkin dalam bahasa hukum, itu jelas nggak bisa, karena yang namanya hukum, bahasa hukum itu sifatnya adalah pasti ya, jadi kita nggak bisa memakai kata mungkin seperti itu. Gimana, ada pendapat ini Pak Agustin? Agustin coba. Agustin Oh, juga sering Agustin. nulis-nulis kan, Iya, pernah nulis berita politik nggak atau ada kaitannya dengan korupsi di chat ini mungkin dia biasanya. Oke, kita lanjut dulu Din, oke. next slide. Hmm. Next slide. Nah, ini bagian interpretasi undang-undang. Nah, interpretasi memaknai apa yang dibicarakan oleh undang-undang. Undang-undang ini kan biasanya ditulis dalam bentuk yang baku, baku dan kaku ya, baku dan kaku, namun struktur dan terminologi yang ditulis itu untuk menjaga kejelasan serta presisi. Kenapa kita tidak boleh memakai kata ini dan seharusnya memakai kata ini seperti itu. Namun kejelasan ini juga nggak selalu berarti bebas, jadi nggak bisa sembarangan untuk memakai
kata itu biar tidak ambigu seperti itu. Biasanya kalau di UU gitu kan juga ada itu kan ya di bagian Hmm, awal ada kayak hmm, penjelasan definisinya gitu kan. Jadi ya, jelas yang dimaksud. Misal binatang gitu ya, kayak hewan ini ya. hmm, Dan didefinisikan, dijelaskan hewan yang di sini tuh yang dimaksud tuh hewan yang seperti apa aja. Itu mungkin ya. unggas atau hewan-hewan apa gitu. Bahkan burung pun burung yang seperti apa, ya Heeh, kan? Ikan benar. seperti ikan apa, jadi harus jelas, nggak bisa ngambang seperti itu. Lanjut. Nah ini studi kasus lagi dalam kasus Smith versus United States, Mahkamah Agung Amerika Serikat harus menentukan apakah menggunakan using a firearm mencakup menukar senjata dengan narkoba. Analisis linguistik diperlukan untuk menilai makna kata using. Using ini menggunakan menggunakan apa ya? Menggunakan memiliki makna konotasi dan literal ya kan menggunakan atau gimana nih? Using. Using ini refer to menukar dengan using menggunakan. Jadi harus jelas dalam pemilihan leksikalnya seperti itu. Oh. Halo? Halo, halo. Ya, Ya. aku sih baru tahu sih kalau using itu, kalau buat istilah using firearm itu bisa dimaknai menukar gitu. Atau mungkin ini ada itu ya, ada kalimat penuhnya gitu kah? Ini rekaman persidangan, jadi bukan yang teks gitu. Ya, mungkin Aku lupa maksudnya ini. nggak mungkin kan tiba-tiba orang Iya, bilang using a aku firearm lupa gitu. nggak nyantumin sumbernya. Harusnya ada. Oh, Ya, kayaknya kalau kita coba cari. dari konteks ini mungkin bisa gini kali ya. Eh, kayak ini ya, misal menukar senjata dengan narkoba atau Mm-mm. Atau me- menggunakan menggunakan senjata untuk nganu narkoba gitu kali, nggak sih? iya, iya benar. Iya, kayak gitu. Jadi ambigu kan itu. Iya ya. Wow. Jadi perlu konteksnya. So, next, penyederhanaan hukum yang udah dijelasin tadi. Jadi penyederhanaan bahasa hukum itu ya untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman si pembaca ya sebagai masyarakat umum, orang awam yang nggak tahu, yang nggak memiliki background hukum dengan dokumen hukum yang begitu kompleksnya, begitu rumitnya buat kita pahami, tanpa mengorbankan atau menghilangkan keakuratan dan efektivitas dari nilai dari hukum atau peraturan tersebut. Itu. Jadi kalau bahasa hukum biasanya banyak istilah dari Belanda atau Latin seperti itu karena memang sumber atau istilahnya itu diambil dari sana. Misalkan itu saya beri habeas corpus atau res ipsa loquitur yang seringkali memiliki padanan sederhana dalam bahasa sehari-hari. Selain itu, uh, kita juga bisa menggunakan kalimat yang lebih sederhana ya. Contohnya misalkan kalau di bahasa Indonesia, seseorang yang tidak memenuhi uh, persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal titik-titik dilarang untuk titik-titik. Kemudian kita coba ubah di bagian awalnya. Jadi orang yang tidak memenuhi syarat pada pasal titik-titik tidak boleh. Jadi langsung tidak boleh. Kalau yang pertama tadi kan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana. Kan terlalu panjang, jadi diringkas menjadi tidak boleh. Yang tidak memenuhi syarat pada titik-titik tidak boleh titik-titik. Ini banyak sekali penggunaan negasi ya di kalimat yang saya beri contoh tadi. Oke, lanjut. Nah, bahasa dalam proses pengadilan. Nah, ini masuk ke dimensi yang kedua ya. Kira-kira bahasa dalam proses pengadilan.
Sebenarnya penelitian terkait dimensi bahasa dalam proses pengadilan ini masih relatif lebih sedikit dibandingkan dimensi yang ketiga nanti sama yang ke satu tadi. Karena memang kalau kita meneliti bahasa dalam proses pengadilan, kita perlu berpartisipasi secara langsung ya untuk mendengarkan, menyimak bagaimana proses interaksi antara uh, partisipan diskursus para partisipan diskursus yang ada di ruangan tersebut. Jadi bahasa dalam proses pengadilan ini mencakup berbagai bentuk komunikasi yang terjadi selama persidangan dalam argumen lisan atau tulisan. Kalau tulisannya biasanya ya, ini transkrip atau laporan dari BAP, ya, berita acara pemeriksaan seperti itu. Nah, bahasa dalam proses persidangan nggak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tapi juga menjadi objek analisis untuk mengidentifikasi apakah pernyataan mereka konsisten dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Nah, ini fungsinya sebagai dokumentasi ya. Kalau misalkan si saksi A pada hari pertama berbicara seperti ini, kemudian si saksi A diinterogasi lagi di hari yang kedua, ternyata pernyataannya berbeda dengan transkrip atau BAP yang pertama. Jadi fungsi dari bahasa ini adalah untuk mendokumentasikan kesaksian dari para saksi di ruang persidangan seperti itu. Kemudian analisis bahasa dalam konteks ini juga bisa membantu mengungkap potensi bias, kesalahan interpretasi atau ketidakefektifan komunikasi. Misalkan ini bukan hanya di proses pengadilan saja sebenarnya, bisa di kantor polisi dan lain sebagainya. Pokoknya itu ada interaksi dengan lembaga atau institusi penegak hukum. Jadi bagaimana para penanya, jaksa, polisi atau hakim, apakah mereka menanyakan hal-hal yang substansial atau inti kepada saksi atau hanya berbelit-belit. Kadang beberapa dari mereka kalau menanyakan sesuatu kepada saksi itu tidak langsung straightforward atau ya tidak langsung ke intinya, melainkan memberi intro dulu dan lain sebagainya. Seharusnya kalau misalkan ingin percakapannya lebih interaktif dan juga efektif, harusnya tetap berada di on point dan tidak kemana-mana topiknya seperti itu. Jadi ini ada ini nggak pendapat atau Agustin? Tapi kalau kayak bicaranya pengacara gitu ya, kayaknya Hmm, kadang emang disengajain nggak sih? Dibulet-buletin terus diituin gitu. hmm. Tujuannya biar eh, tersangkanya atau saksinya atau yang Ya, pengen tanya ini tuh kayak apa ya, memancing ini memberikan aja. berikan jawaban yang dia inginkan gitu kan. Ya, hanya untuk mengetes ini ya, mengetes kejujurannya. Tapi Iya, kita nggak bisa menyamaratakan uh, kemampuan si saksi untuk memahami pertanyaan. benar. Karena kalau misalkan si saksi yang ditanya itu sudah berumur atau yang masih anak-anak, yang bahasanya mungkin terbatas, itu mereka juga harus bisa menyampaikan dengan jelas dan padat singkat gitu. Nggak bisa Iya. diberat-berat. Oke. Jadi itu juga menjadi tantangan bagi para penanyanya juga dalam proses pengadilan. Hmm. Lanjut. Ini itu sih, Oh ya, silakan. aku jadi ingat itu yang kasusnya Menendez Brothers. Ini dokumentasinya Ya, ada di Netflix ya. ya aku sempat nonton juga. Ya itu kan kayak hmm, eh, kalau misal kita analisis pakai forensic linguistics mungkin nanti bisa lebih lebih jelas gitu ya. Tapi kalau sekilas aja gitu, kelihatan banget gimana caranya eh, para pengacara atau prosekutornya itu, jaksanya itu kayak seolah-olah mendorong Menendez Brothers ini buat
confess bahwa Ya, mereka melakukan kejahatan itu dan mereka bohong soal yang dilecehkan sama ayahnya atau di abuse atau apa gitu. Sedangkan untuk kayak bicara dari pengacaranya Menendez Brothers sendiri yang cewek itu, yang aku lupa namanya, itu dia bener-bener pakai bahasa yang emosional, bahasa yang lebih ngambil pendekatan emosional buat juri gitu. Jadi biasanya ya. mungkin kalau untuk pengacara yang eh, mewakili tersangkanya, mungkin mereka akan menggunakan bahasa yang lebih emosional dan simpatetik itu buat meraih Hmm, perhatian jurinya gitu kan. ya, benar. Tapi itu kalau di di sistem sistem pengadilan Amerika ya. Kalau di Indonesia gimana sih ya? Kalau di Amerika itu Eh, kan kayak untuk keputusannya itu kan bergantung ke voting dari juri-jurinya itu kan. Kalau Indonesia Apa? gimana ya? Nggak tahu. Kayaknya belum ini deh, belum diketahui deh gimana cara Iya, nilainya karena harus tertutup juga sih, nggak boleh ada intervensi. Jadi di sini juga sama seperti yang kamu katakan tadi. Jadi si hakim ini atau penanya ini juga memiliki PR yang berat. Makanya mereka harus disumpah dulu kan mm-mm. sebelum sebelum ini. Jadi harus harus terhindar dari subjektivitas dan juga bias. Jadi maksudku bias ini mereka sudah memiliki sentimen negatif sebelum mendengarkan kesaksian dari Iya. para saksi. Seperti itu. Mm. Itu yang sebenarnya nggak boleh untuk dilakukan sebagai seorang hakim atau jaksa seperti itu ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau tadi kan pendekatan emosional ya strateginya. Bisa juga dengan menggunakan retorika atau persuasif. Kalau misalkan konsepnya itu ada etos, logos, patos ya kali. Ini yang mempopulerkan adalah Aristoteles ya. Kalau etos itu menekan kredibilitas pengacara dengan menggunakan bahasa formal dan meyakinkan, itu etos. Kemudian membuat juri atau hakim tergerak secara emosional, itu patosnya. Jadi nggak bisa kalau kita cuma mengandalkan patosnya aja, tapi juga harus mengandalkan etos dan juga logos. Logos itu menyajikan argumen berbasis logika melalui pilihan kata yang menunjukkan fakta dan data. Dan tentu saja datanya nggak boleh data yang fiktif. Karena untuk mempersuasif juga kita perlu data yang akurat dan juga karena ya itu tadi untuk mendukung argumen-argumen yang dilontarkan dari kedua belah pihak seperti itu. Ya, oke, lanjut. Nah, ini contoh studi kasusnya ya. Sebenarnya ini studi kasusnya menurutku masih terlalu general karena on court questioning, strategi bertanya dalam ruang persidangan. Jadi strategi bertanya dari para hakim atau juri ya, istilahnya kalau di Amerika Serikat itu mereka kerap kali menggunakan kalimat tanya yang sifatnya yes no questions. Jadi jawabannya yes atau no. Kemudian bisa juga dengan specific questions. Open questions itu biasanya menanyakan terkait pendapat. Biasanya kalau di bahasa Indonesia itu apakah, bagaimana, dan seperti itu. Kemudian dan mungkin dua tipe itu yang paling sering. Kemudian di unrelevant yang mana itu juga bisa mengobservasi bagaimana para saksi ini, apakah saksi ini menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan atau tidak. Seperti itu. Apakah maksim-maksim tersebut dilanggar atau tidak. Jadi kalau misalkan kita pernah mengikuti persidangan Ferdi Sambo, tepatnya di mana saksi Susi itu menjawab pertanyaan yang melenceng, tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh hakim dan juga jaksa pada saat itu. Ini contohnya lebih terlalu general ya. Gitu. Ini pernah ngikuti persidangan apa aja? Aku jarang sih. Jarang ya. Iya, Itu pengen tuh
Kan Menarik banget. nggak pernah yang kayak intensif banget ikutin dari awal akhir gitu sih. Cuman mungkin ya lihat-lihat yang kayak di dokumenter atau apa gitu. Sebenarnya itu tuh menarik banget ya. Maksudku kita bisa gimana sih kalau misalkan jiwanya anak bahasa ya. Segala sesuatu pasti dihubungin sama bahasa atau linguistik. Iya Jadi bener. entah itu interaksi, kok gini jawabannya gak nyambung, pasti selalu dinilai seperti itu. Entah itu dari gesturnya, kemudian intonasinya, nanti ada studi kasus yang lain. Intonasinya kok gini ya kalau misalkan dia berkata jujur gitu. Ya, lanjut. Bener. Next slide. Nah, interaksi ruang sidangan. Nah, interaksi di ruang sidang itu pasti melibatkan dinamika komunikasi. Terkadang ada pertentangan antara hakim, pengacara, saksi, terdakwa. Biasanya ada interupsi sana sini ya kalau di ruang persidangan. Nah, di sini bahasanya itu sebagai atau berfungsi sebagai alat utama untuk menyampaikan argumen, menetapkan otoritas, dan memastikan prosedur hukum dijalankan dengan adil. Salah satu fenomena yang umum ya itu tadi interupsi oleh hakim atau pengacara terhadap saksi atau terdakwa yang diduga tidak memberikan atau tidak menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, meskipun interupsi ini juga diperlukan untuk menjaga relevansi ya atau kejelasan selama proses persidangan, ini juga bisa mencerminkan potensi intimidasi ya, atau pelanggaran hak bicara. Ya, jadi dia punya dua belah mata pisau seperti itu. Jadi kalau misalkan interupsi juga bisa, jadi dua pisau itu bisa apa ya berdampak pada jalannya proses persidangan. Jadi antara tetap ingin untuk apa menjaga relevansi atau kejelasan kesaksian atau malah untuk mengintimidasi dan melanggar hak bicara dari si saksi seperti itu. Ini juga bisa mengevaluasi nada bicaranya seperti apa, frekuensinya seperti apa, apakah frekuensi jawab tanya jawabnya itu lebih dominan ke salah satu pihak seperti itu. Nah, kalau di persidangan yang ada di Indonesia itu biasanya juri itu selalu juri ya hakim itu selalu disebut yang mulia biasanya. Kalau misalkan si saksi menjawab pertanyaan, siap yang mulia, mohon maaf yang mulia, terima kasih yang mulia dan lain sebagainya. Seperti itu. Your Honor. Ya, ya your honor kalau di ini your Mm. honor. Nggak pernah yang Pak Bu kecuali si saksinya ini punya memiliki kompetensi yang kurang seperti itu ya. Jadi nggak tahu ini. Pasti harusnya ada briefing dulu sih. Nggak mungkin kan Pak kalau misalkan Bapak sendiri yang menyidang gitu. Lanjut. Nah, unpopular or popular. Kecakapan ruang sidang menunjukkan bahwa saksi wanita seringkali lebih banyak diinterupsi daripada saksi pria yang mereka mempengaruhi persepsi kredibilitas mereka, apalagi kalau hakimnya adalah seorang pria. Menurut kalian uh, gimana mosi ini? Aku kalau soal saksi nggak tahu sih ya. Cuman ini balik lagi ke yang kasusnya Menendez Brothers tadi. Soalnya lagi obses sama itu. Itu yang pengacaranya kan cewek ya. Hmm, Dia apa ya? Mungkin nggak diinterupsi sih ya. Lebih ke dia dapat persepsi hmm, negatif dari hmm, juri-jurinya dan dari pengacara-pengacara lain yang cowok itu yang apa ya berpikir bahwa karena dia cewek dia nggak bisa objektif untuk ngehandle kasus ini gitu. Jadi seolah-olah dia tuh nggak punya kompetensinya gitu. ya saya. Soalnya kan eh, apalagi dia di court itu kan juga lebih sering menunjukkan sisi emosional gitu kan. Sedangkan yang pengacara cowoknya itu kayak lebih itu ke hard facts gitu. Jadi
kesannya kayak menolak menolak background eh, atau hal-hal yang melatar belakangi perilaku Menendez Brothers itu dan lebih fokus ke fakta yang bisa dilihat gitu kan. Dan itu bikin salah satu yang bikin case-nya Menendez Brothers kalah itu adalah fakta bahwa pengacaranya cewek dan diremehkan sama publik gitu sih. Pasti ada aja pihak yang ini dominan dan yang tidak dominan dalam Mm-mm. ruang persidangan. Entah itu karena gender, ras, atau Sosial kulitnya ya, sosial. atau hierarki sosialnya bisa. Itu sebenarnya patut untuk diteliti sebenarnya. Iya. Ya lanjut. Wah, ini punya aku sendiri ya. Ya benar, yang baru terbit 2024 kemarin. Jadi pada saat itu aku kesempatan untuk meneliti fonopragmatik. Nah, fonopragmatik ini kan masih relatif baru ya, karena kalau yang fonopragmatik sebelumnya itu dia fokusnya di pengajaran bahasa. Kalau ini aku coba ambil perspektif fonopragmatik yang ada di ruang persidangan. Bagaimana elemen-elemen dari fonologi, tepatnya suprasegmental, itu memiliki menyiratkan makna-makna tertentu seperti penggunaan intonasi uh, atau nada naik turun atau turun naik seperti itu. Jadi kalau misalkan si hakim ini menggunakan nada yang naik turun itu menandakan instrumental power dan juga dominance. Jadi terkesan untuk menekan, menyudutkan si saksinya. Kebetulan saat itu aku mengambil saksi Susi dan hakim hakim yang siapa ya lupa aku. Pokoknya saksi Susi dengan hakim. Nah serunya si saksi Susi ini terlalu submisif ya. Maksudku dia sama sekali berbeda dengan saksi-saksi yang lain. Dia terlalu tidak dominan dan cenderung reckless. Apa ya reckless itu dia? Robo. Ya kayak nggak bisa berkutik gitu loh dengan Hmm. pertanyaan-pertanyaan yang Hmm. di ini. Dan kebetulan bukan kebetulan dan kesaksiannya itu kerap kali dibantah oleh juri kalau entah itu dia berbeda dari hari yang pertama, entah itu dia pelin-pelan dan buru-buru Hmm. dalam menjawab gitu. Ya. Nah itu Nggak, dia dibuktikan, nggak tahan pressure gitu ya. iya betul. Nah karena nggak tahan pressure itu dalam menjawabnya pun dia menggunakan nadanya itu turun semua. Nah itu yang menandakan bahwa nada turun itu dia mencerminkan bahwa dia ini termasuk pihak yang submissiveness, yang tidak yang rentan seperti itu ya rentan dan di sana terdapat imbalance power jadi nggak sesuai ininya apa jadi kayak bukan sesuatu hal yang apa Ideal. ideal dan seharusnya kan kalau misalkan sesi tanya jawab gitu kan harusnya porsinya ideal ya Hmm. jadi misalkan pertanyaan dari hakim ini seperti apa, ekspektasinya itu seperti apa, tapi dijawab oleh saksi uh, yang lebih di luar nalar gitu, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Nah itu yang membuat pada akhirnya terjadi dinamika apa ya intonasi itu tadi antara naik turun turun dan juga turun. Nah uniknya si saksi ini tadi kalau menjawab itu sama sekali tidak pernah menggunakan restful atau rest tones. Jadi kalau misalkan dia uh, ingin uh, mencoba untuk meyakinkan jawabannya, minimal terlihat meyakinkan, harusnya dia menggunakan restful atau rise tones. Jadi bukan falling tones berulang kali. Jadi itu yang membuat
hakim pada akhirnya tidak percaya terhadap si Wow. saksi Susi. Gitu. Ya, ini harus bisa dikembangkan lagi sebenarnya. Seperti itu. Gimana Din menurutmu? Ini bisa itu sih ya, model pragmatik ini bisa penggunaannya bisa luas banget juga ya. Kayak yang apa kita bahas sebelum-sebelumnya ya tentang penggunaan bahasa di media atau penggunaan bahasa apa yang kemarin itu yang di kultus atau di sekte atau pokoknya penggunaan bahasa untuk retorika dan sejenisnya gitu ya. Ya, bisa penuh mati. Tapi kita juga harus menguasai alatnya. Alatnya aku pakai Red Solver. Oh iya, aku lupa nyampein. Nah, kalau yang fonopragmatik ini, penelitianku ini tidak bisa mengintervensi ya, atau mengevaluasi hasil dari persidangan. Apakah saksi ini jujur atau tidak. Itu ranahnya tidak ke sana. Ini ranahnya Hmm. untuk mengukur apa ya, memetakan lah ya, memetakan konsistensinya dalam berbicara. Jadi apakah benar kalau misalkan dia ragu itu intonasinya turun seperti itu. Jadi bukan yang dia berbohong atau tidak seperti itu enggak. Kalau untuk yang kayak Jadi gitu nggak bisa. pakai apa Mas? Kalau untuk kayak gitu pakai alat lie detector aja ya. Oh iya, kirain ada teorinya. Nggak bisa, nggak bisa sampai sana. Iya benar Untuk juga. mengukur. Pakai lie detector aja lebih efektif. Sebenarnya kalau misalkan dibuat korpus ya, korpusnya itu berisikan kumpulan intonasi-intonasi mungkin bisa lebih valid ya. Apakah dia berbohong atau enggak. Jadi korpusnya ini isinya banyak intonasi-intonasi itu. Aku pernah 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 baca dia ada namanya korpus tapi isinya bukan bukan teks biasa, tapi dia kayak Audio. bukan audio, transkrip audio. Oh iya, iya. Jadi itu sudah ada simbol naik turunnya gitu loh Mm-mm. Iya. intonasinya. Nah itu bisa pakai itu. Tapi itu ribet banget sih. Harus transkrip bikin purpose boleh. Gila. Lanjut. Nah, keabsahan testimoni. Kenapa? Nah itu tadi ya. Saksi Susi ini sering menggunakan uh, pilihan kata yang menurutku kurang kurang tepat. Entah itu mungkin, entah itu kayaknya, sepertinya. Nah, itu kan relate sama ini ya, fitur bahasa perempuan mungkin kali ya. Mm-mm. Ya, jadi dia kurang menunjukkan kepastiannya ya karena mungkin lupa ya. Itu kan short term memory banget. Iya. Kemudian yang hal yang paling menarik adalah ketika si juri atau hakim mewawancarai seorang anak kecil 5 tahun. Itu ada penelitiannya, lupa aku. Jadi dia ini gimana ya caranya mengukur valid atau absah dari saksi ini meskipun dia anak kecil. Bahkan uniknya ya, pertanyaan dari hakim atau juri itu juga mengikuti umur dari anak ini. Jadi bahasanya juga bukan yang berat-berat gitu. Hmm. Iya. Entah malah oh yang kemarin tuh pokoknya dia itu jawabnya itu aku melihat harimau di mobil seperti itu. Kan maksudku terlalu ini ya, terlalu Savage. terlalu berhayal gitu loh. Nah itu tapi itu tetap ditanggapi sama hakimnya serius, bukan yang diketawain itu Hmm. enggak. Karena hakim juga tahu kalau itu anak kecil. Hmm. Tapi kalau saksi anak-anak itu biasanya ada itu nggak sih ada pendampingan psikologis juga nggak sih? Aku Kurang tahu aku nggak pernah. aku pernah Harusnya nonton sih ada ya. nonton film itu mungkin kalau tahu Nah, yang salah satu nomini Oscar tahun kemarin yang hmm, judulnya Anatomy of Fall, hmm, film Prancis sih.
Itu Ya. itu kan isinya ya literally sebenarnya courtroom drama gitu kan. Dan salah Ya, satu benar. saksinya itu anak dari eh, si suami yang meninggal jatuh dari lantai 2 rumahnya ini gitu. Hmm. Nah, si anaknya ini eh sebelum dia bersaksi atau sebelum kayak atau setelah persidangan gitu ya, biasanya didampingin sama psikolog gitu. Terus Iya. karena apa? Karena tersangkanya itu ibunya sendiri, jadi dia selama proses persidangan itu atau selama proses peradilan itu dia eh, di rumah itu didampingin sama seorang, aku kurang tahu sih ini apa nama itunya. Pokoknya dia someone assigned by the court Hmm. buat dampingin dia di rumah gitu. Jadi Ya, dan benar. dia juga apa dari pendampingan psikologisnya itu juga bisa apa ya kayak dikasih atau dijadikan pertimbangan buat eh, hakim, gimana hakim mau me, apa ya persif kesaksian dia gitu. Kayak oh ini anaknya baru aja ngelihat bapaknya meninggal, terus mungkin ada gangguan mental atau apa gitu, atau mungkin dia pernah diabuse sama eh, Iya. ibunya atau apa gitu kan. Ya pasti ada pendampingannya, entah itu persidangannya dibuat tertutup, hanya ada orang-orang tertentu, atau eh, gimana ya, di ruangan yang nggak bisa dilihat orang, kayak, tapi kayaknya serem deh, maksudku harusnya setting ruangannya itu ya harus dibuat Kids yang friendly. ramah, iya, kids friendly gitu. Jadi nggak bisa yang ruangan yang gelap tanpa ventilasi kan, terus ya kayak ya, yang ada di Mendes Brothers Netflix itu. Hmm. Itu kan nggak kids friendly. Ya, lanjut. Nah, yang ketiga, yang paling seru adalah bahasa sebagai hukum, bukti hukum. Nah, ini kasus contoh contoh kasusnya itu banyak banget ya. Ada pesan teks, email, surat ancaman, kemudian ujaran kebencian, pemalsuan dokumen atau akte kelahiran, kemudian ada surat wasiatnya asli atau enggak, plagiarisme, kemudian bukan pesan suara, rekaman yang tidak asli atau palsu seperti itu. Jadi ini nah gimana data-data itu kan data-data yang kait eratnya dengan bahasa ya, entah itu tulisan, entah itu berupa rekaman, tapi itu tetap dijadikan sebagai bukti hukum di pengadilan seperti itu. Oke, lanjut. Kita coba ke contoh-contohnya. Nah, analisis gaya penulisan. Nah, gaya penulisan itu biasanya stilistika ya, betul ya? Ya, ha. Nah, stilistika entah itu gaya penulisannya itu kok mirip ya sama misalkan Orang tertentu kita gitu. ya coba untuk mengecek plagiarisme. Apakah dia ditulis oleh ChatGPT atau enggak itu pasti kelihatan. Jadi kalau bahasa mesin itu kan dia terlalu sempurna untuk dilakukan oleh manusia ya. Jadi Ya, ada pola-polanya. Nah, itu gaya penulisannya itu jelas berbeda tulisan antara produksi antara robot dengan produksi oleh tangan manusia. Jadi sebenarnya bisa diketahui. Bahkan kita juga bisa melatih untuk membedakan mana bahasa tulisan dan bahasa ChatGPT itu bisa sebenarnya. iya benar. Pasti bisa. Entah Aku meskipun dia di formatnya paragraf atau dimodifikasi seperti apa pasti kita bisa. ya Nanti. kalau kalau buat kayak AI gitu biasanya emang mereka itu sih masih terlalu itu kan terlalu saklek sama pattern gitu kan. Sedangkan Mm-mm. manusia itu kan random banget gitu. Iya, Ya random banget. aku kalau aku kan eh, aku kalau chat GPT nggak pernah pakai sih, cuman pakai chat AI itu yang buat karakter AI gitu loh, yang Mm-mm. buat apa fiksi-fiksi gitu. Mm-mm. Hmm. Nah, itu
di aplikasi AI yang berbeda-beda itu mereka pun punya gaya yang beda-beda juga dan kayak kelihatan gitu loh kalau itu tuh AI bukan manusia gitu karena terlalu Ya. banyak pengulangan frasa-frasa tertentu yang apa ya terlalu sering diulang out of context gitu. Kadang itu Hmm. kalau di yang karakter AI itu Hmm. kadang botnya itu suka tiba-tiba kayak gini. Can I ask you can I ask you something? Terus habis itu kalau dibales of course gitu. Terus dijawab lagi promise me you won't get mad. Terus dibalas pokoknya gitu-gitu terus dan nggak nanya-nanya gitu. Hmm. Sedangkan yang lainnya itu ada yang kayak terlalu untuk mendramatisir Ya, uh, scene tertentu gitu ya untuk uh, misal buat mendeskripsikan state of emotionnya gitu. ya Itu dia betul. kayak pakai kata maybe, just maybe we can start over together gitu. Jadi berulang-ulang gitu. Ya. Pokoknya plagiarisme itu ya kita bisa melihat pola ini, pola tanda bacanya, struktur Benar. kalimatnya, ejaannya, gitu. Jadi nggak Ya. jauh-jauh dari itu sebenarnya. Oh ya, dan Nah, untuk apa ini? apa-apa. Oh, ya silakan. Dan untuk Ngomong. yang ini ya, untuk yang materi ini yang bahasa sebagai bukti hukum, salah satu yang paling eh, terkenal di sejarah itu di kasusnya Ted Kaczynski atau Hmm. The Unabomber itu yang kita pakai Ya, buat habis caption ini next promosi itu slide ya. ini. Oh ya, Next oke slide oke ini oke tahu. oke oke. Oke, Next langsung slide aja ya. langsung. Silakan. Tuh, kan. Itu saingin terkenalnya lah aku bikin ini. Ted Kaczynski, aku tahu tentang film, nonton seriesnya waktu itu. Gimana deh? Dari Anda yang jelaskan dong. Aku pokoknya dia itu kan alumni ya, alumni mahasiswa betul. Ya, Universitas mana? Harvard. Oh, ya Harvard. Emang Harvard. Iya, dia tuh pinter banget sebenarnya. Sebelum usia 16 tahun, dia Nah, dapat scholarship ke Harvard University. hmm, Terus dan itu nggak tahu ya waktu itu karena dia masih muda banget dan nggak tahu apakah dia itu udah siap atau hmm, belum gitu kan mentalnya buat jadi anak kuliahan gitu kan. Terus suatu ketika dia ikutan penelitian psikologi dari ya, siapa ya namanya? Pokoknya dari peneliti yang mantan trainernya agen CIA kalau nggak salah. hmm, Dan itu digadang-gadang jadi kayak villain origin story-nya Unabomber ini gitu kayak ya, dia mulai mendapatkan apa ideologi-ideologi twistednya hmm, gara-gara tes psikologi itu gitu kan dia mulai kayak membenci teknologi gitu kan dan hmm, akhirnya mulai menulis manifesto itu ketika dia juga mulai aksinya sebagai Unabomber. ya. Let's by the Dan, way guys, oh ya, Unabomber silakan. itu ya singkatan Unabomb sebenarnya dari kata Hmm, Unabomb itu University. kata yang dipakai Kaczynski buat eh, menyebut aksinya apa mat kepanjangannya University nggak sih? ya University and Airport Bombing. Oh ya. Jadi Unabomb University and Airport Bombing dari karena itulah dia dipanggil Unabomber. Awalnya itu kan dia ngebom universitas-universitas aja gitu kan terus habis itu mulai ngebom pesawat terus habis itu pindah lagi ngebom kayak perusahaan-perusahaan komputer gitu. Ya. Dan Nah, kemudian waktu koreksi ya kalau misalkan aku salah nih. mm, Nah, kasusnya terungkap itu pas waktu dia menemukan kan surat-suratnya banyak nih. mm, Itu pakai korpus linguistik harusnya ya. Iya mm, kan? Untuk heeh. mencari Iya. pola-polanya kan. Pola-polanya. Cuma pada zaman itu memang mungkin kayak versi versi light ya, versi yang sederhana mungkin korpusnya. Jadi dicocokkan pola-pola kalimatnya dengan ternyata cocok sama kayak apa ya istilahnya buku pedoman kepenulisan gitu loh.
Jadi dia untuk mengidentifikasi dia berasal dari kampus mana, seperti itu. Iya kan? Aku nggak tahu sih kalau ini kalau Menurutmu gimana aku waktu itu? lihatnya tadi itu salah satu yang awalnya yang bikin eh yang bikin kepolisian mulai mencurigai Kaczynski sebagai pelakunya itu ketika kalau nggak salah Ted Kaczynski sendiri, Ted Kaczynski sendiri yang ngirimin manifesto Oh iya sebanyak benar. berapa ribu lembar gitu Iya ke benar benar benar. polisiannya gitu kayak it's like he wanted to be found. Iya, tapi dia format nulis manifestonya itu Iya, mirip sama buku pedoman suatu universitas gitu loh. ya, oh iya sama itu eh saudaranya yang David itu dia ngerasa manifesto ini manifestonya kan kayak dipublikasi gitu kan Hmm. dipublish gitu di media-media dan yang saudaranya Kaczynski yang si David ini itu notice kalau dia sama istrinya ya itu notice kalau manifesto ini tuh style penulisannya mirip sama adiknya itu mirip sama Ted tulisannya Ted gitu karena Iya. tentu kan dari kecil juga udah sering gitu-gitu kan sering nulis-nulis gitu terus barulah kemudian dia ngelaporin itu dan setelah dilaporkan itu para expert mulai menganalisis manifesto itu dan Iya. ini ditemukanlah. Jadi waktu di filmnya itu mereka meremehkan ya gimana bisa bahasa itu dijadikan bukti hukum Hmm, yang valid. Tapi ini tuh korpus linguistik banget sebenarnya. Iya kan? iya, Dia ngumpulin teks-teks entah itu dari buku-buku kuliahnya, kemudian dibanding. Ini bukan yang apa? Yang apa ilmu yang mempelajari gaya tulisan itu apa nih? Tulisan tangan itu apa? grafologi. Grafologi, bukan grafologi ya. Iya, pure Ini dari linguistiknya gitu kan, iya tata bukan dari tata tulisan. urutan tata urutan gitu. Itu Mm-mm. menarik banget sih ini filmnya. Bukan film sih, kasusnya. Dan ya salah satu aku ini nggak tahu ya aku agak lupa tapi aku pernah dengar itu salah satu yang ditemukan dari manifestonya Kaczynski itu dia sering menggunakan bahasa-bahasa yang berat dan ini Hmm. relate sama pembahasan kita yang kemarin itu yang tentang ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang berat itu cenderung karena mereka merasa inferior gitu dari eh, hal-hal atau orang-orang di Uh, sekitarnya gitu kan. Jadi dia merasa ingin membuktikan diri gitu kan. Dan mungkin Kaczynski eh, mulai merasa seperti itu setelah adanya yang eksperimen psikologi tadi kan. gak diakui ya? Gak diakui atau diremehkan gitu? Sebenarnya dia agak complicated sih ya. Dia dari kecil itu kan juga emang ansos gitu kan. Mm-mm. Dan biasanya orang-orang ansos itu paling sering merasa inferior terhadap dirinya gitu. Walaupun nggak merasa inferior, mereka cuma bersembunyi di balik pandangan superioritasnya. Padahal sebenarnya dia Ya. merasa nggak pede gitu dengan kehidupan sosial gitu. Dan Kaczynski tuh juga emang dari kecil ansos gitu. Terus kemudian ketika di universitas tadi kan ikut penelitian psikologi tadi. Dan di penelitiannya itu uh, salah satu metodenya itu si partisipannya itu disuruh menuliskan something that they believe in, kayak prinsip-prinsip atau ideologinya gitu, yang kemudian setelah itu mereka dimasukin ke ruangan. Ini yang kayak klasik ruangan apa ruangan percobaan-percobaan yang ada di film-film gitu biasanya. Jadi dimasukin di ruangan kayak sebab putih gitu terus ditaruh dia mereka didudukan di kursi terus nanti ada orang dari anak hukum gitu yang secara sengaja kayak mengolok-olok tulisan mereka gitu, mengolok-olok eh, perspektifnya, kepercayaannya, ideologinya gitu. Dan mungkin dari situlah kayak Kaczynski itu mulai merasa
inferior gitu terhadap pandangannya, dan mungkin disalurkan ke kebencian terhadap teknologi dan terhadap dunia modern gitu kan. Iya benar-benar. Jadi seru banget sih. Kok bisa ya maksudku si detektifnya ini, iya detektifnya bisa memecahkan yang menurutku sulit ya buat pada saat itu. Bagaimana bisa sih bahasa dijadikan sebagai bukti hukum, sedangkan buktinya kalau di linguistik forensik ya, bukti yang kayak gitu itu eh, data pendukungnya itu dikit, saking dikitnya nggak bisa mendukung dia bersalah atau enggak gitu, terlalu sedikit untuk dijadikan bahan barang bukti. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah autentifikasi bukti tulisan. Nah, biasanya yang sering dimanipulasi itu ya surat wasiat, kemudian eh, dokumen-dokumen terkait warisan tanah itu juga bisa di bahkan sertifikat TOEFL pun bisa dipalsukan, guys. Jadi bisa dilihat bagaimana bahasa digunakan dengan waktu dan tempat dokumen tersebut dibuat, juga bisa juga mencari inkonsistensi, entah itu typo, entah itu tata bahasanya mereka menunjukkan bahasanya sudah diedit, di mana yang dokumen seharusnya itu menggunakan kalimat aktif, tapi di dokumen ini menggunakan kalimat pasif seperti itu. Jadi harus memeriksa. Oh ya, Next, tambahan lagi silakan. sih. Ini masih relate sama kasusnya Kaczynski tadi Hmm. ya. Salah satu yang gave him away itu juga karena di tulisannya itu, yang di manifestonya itu ya, itu dia banyak typonya gitu loh. Kayak misal nulis willfully gitu, itu yang seharusnya ada double L, dia nulisnya cuma pakai satu L gitu. Dan itu Oh ya ya ya. typo-typo itu mirip banget dengan jenis-jenis typo yang biasanya Hmm. muncul di tulisan-tulisannya Kaczynski. Bisa juga kasusnya kayak gini, misalkan di kasus lainnya bukan Tej Kaczynski, Hmm. dia orang ini teks atau chatnya, pesan singkatnya itu memiliki idiolek. Idiolek itu dia memiliki gaya penulisan sendiri Ya, gitu loh. typingnya gitu ya. Entah itu dia Iya. dia selalu di akhir kalimat itu selalu double A-nya, misalkan terima kasih ya gitu. Entah itu menekan titik-titik banyak di belakang chatnya, atau kalau misalkan lebih spesifik lagi, misalkan dia orang tua dari 3 orang anak, pasti dalam menyebut anak-anak itu bukan anak 2 tapi anak 3, karena dia punya 3 orang anak gitu. Paham nggak maksudku? Iya, iya, iya. Itu gitu ya. Tuh. Apakah anak 3 sudah makan? Itu maksudnya anak-anak dia ketiganya sudah makan. Nah itu, jadi bukan anak 2 lagi. Gitu. Dan speaking of nulis dua ketika nyebut kata ulang, itu juga kan bisa beda-beda juga kan. Ada orang yang Hmm. ketika misal anak-anak gitu ya, itu nulisnya anak dua, ada Hmm. yang anak pangkat dua, Hmm. ada yang anak tanda petik, Sama ada yang bintang. ada yang anak 2 kali gitu, terus tulis 2 kali gitu. Ya Ini bisa. ilmu stalking juga Iya, itu sering yang banget dipakai buat sama orang-orang hmm, di sosmed gitu kan. Misal kalau ada yang ngechat, yang ya. nge-share screenshot Jadi chatan gitu ya. ya setiap orang itu pasti punya Mm-mm. gayanya masing-masing dalam WA. Bener-bener. Entah itu nulis nulis enggak, misalkan enggak pakai sama enggak pakai atau ga GAK atau GK aja, Heeh. atau GA aja, atau G atau aja, atau NGA juga kadang nggak. atau enggak enggak Heeh, enggak juga heeh. bisa kan, enggak gitu. Nah, ya macam-macam itulah Iya. gaya dan kepenulisan. dan eh, yang agak scary gitu ya. Hmm. Ini kalau kita yang sebagai orang yang analitisnya gitu sih nggak masalah sih ya, malah malah ketika Iya. tembakannya benar tuh kayak
it's like a vindication gitu kan. Tapi kalau sebagai Hmm. orang yang dianalisis itu jadi kayak serem gitu gak sih. Aku dulu pernah Iya eh, benar. waktu SMA ya, itu ada kan aku aduh aku dulu kan di SCI ya. Itu yang eh kalau di anak SCI dulu itu yang angkatan sebelumnya sama angkatan sekarang sama angkatan selanjutnya itu kayak bikin grup gitu kan. Ada pokoknya grup-grup grup sesama apa anak yang masuk kelas itu gitu kan. Dan itu Hmm. bisa interaksi sama adik kelas juga waktu kayak yang atas-atas sudah lulus gitu. Terus saling share apa suka dukanya. Nah, terus salah satu adik kelasku ini ada yang ternyata anak RP gitu, tau nggak? Anak role play gitu loh. Hmm. Nah, Terus. itu awalnya ya aku nggak tahu kan, aku bahkan nggak kenal dia siapa itu siapa. Terus waktu nge-scroll chat, terus aku ngelihat typingnya dia, itu kayak Hmm. langsung, eh, ini anak RP deh. Soalnya banyak banget style typingnya dia itu yang kayak reflect style typingnya anak-anak roleplay pada Hmm. masa itu gitu. Ya. Terus aku bilang ke temenku, aku bilang ke dia langsung gitu di grup, kamu anak EP ya? Terus dia langsung, iya kok tahu? Iya benar. Terus kadang kalau misalkan teman-teman kita nge-share chat dia dengan teman kita yang lain di lewat story WA ya. Hmm, Meskipun dia tutupin namanya, tapi dia kalau tahu. kita ya kalau kita sering interaksi sama mereka berdua, pasti bisa nebak Iya, kira-kira heeh. siapa yang diajak chat kita. Jadi ini itulah setiap orang punya gaya tulisnya masing-masing. Nah, contohnya selanjutnya, next selanjutnya. Wah, Nah, ini Mas Gozali. Mas Gozali ini meneliti di tesisnya, meneliti pola wacana catatan bunuh diri. Nah, dia mengumpulkan data-datanya itu terdiri dari catatan bunuh diri yang ada di Indonesia ya, dari tahun berapa kemarin? Tahun 2019 sampai tahun berapa ya? 2022 kira-kira. Nah, sumber datanya itu dia nyarinya susah banget. Kalau misalkan surat wasiatnya dipublikasi ke media sosial atau portal berita itu baru dia jadikan bukti. Nah, ada pola-pola atau catatan bunuh diri yang kerap kali mereka gunakan. Ya ini ada 11 ini ya. Kayak yang biasanya diawali dengan menyapa penerima, entah itu mengungkapkan maaf, memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Namun uh, empat empat poin ini itu kadang cuma berisi nomor satu, dua, dan tiga atau satu, dua, dan 11 gitu. Jadi dia nggak sepenuhnya selengkap ya, itu sebenarnya. Justru kalau misalkan lengkap ya, surat catatan bunuh dirinya lengkap, itu malah bisa menimbulkan kecurigaan. iya, heeh. Apakah dia benar-benar menuliskan surat ini atau ada maksud tertentu dari orang yang menuliskan, yang bukan dia, gitu. Atau bisa pula biasanya dimodifikasi dengan ini menggunakan tangan kiri Hmm, biar tulisannya nggak bisa dibedakan dengan tulisan si almarhum atau almarhumah. Nah di kasusnya ini masnya juga analisis catatan bunuh dirinya si Akseina hmm, hmm. Ya, itu ya, ya, kan itu yang, hmm, itu kan sampai sekarang kan masih belum ada kejelasan sebenarnya apakah dia bunuh diri atau emang dibunuh gitu. hmm. Kalau misalkan dia kan ditemukannya di Danau UI ya, Iya, tapi ada surat wasiatnya di kamar kosan. Nah, di surat wasiat, bukan surat wasiat, di catatannya itu mencurigakan karena banyak sekali typo, ya kan, typo-typo yang entah itu dicoret atau dipakai tip X, kemudian tulisannya itu tulisan ortografi, ya ortografinya itu berbeda dengan tulisan dia yang ada di buku. Jadi kayak mix gitu loh. Misalkan
nama saya ini. Nah, nama sayanya ini mirip dengan tulisan dia, tapi bagian ininya itu bukan tulisan dia. Gitu loh contohnya. Jadi ada kata-kata tertentu itu nggak mirip dengan gaya tulisan dia. Nah itu kan sebenarnya menarik untuk dikaji lebih lanjut ya terkait catatan bunuh diri. Gitu. Gimana Din menurutmu? Nggak boleh makan. Oh makan, silakan. Nasi dulu aja, nasi dulu. Ya lanjut. Nah analisis rekaman suara. Kalau tadi catatan bunuh diri, kemudian plagiarisme, gaya penulisan. Nah, ini rekaman suara. Bahkan rekaman suara pun bisa dimanipulasi ya dengan teknologi-teknologi. Uh, dia secara fonologi uh, tidak mencerminkan dialek dari daerah tertentu. Nah, itu kan patut dicurigai. Apakah dia benar-benar berasal dari daerah tersebut atau tidak? Jadi ini bisa menentukan asal geografis dari sosial penuturnya. Nah, yang dianalisis juga bisa melalui aspek suprasegmental yang sama seperti penelitian saya sebelumnya, yaitu pitch dan juga intonasinya. Apakah intonasinya ini uh, bukan intonasi ya? Pasti kita bisa membedakan umur dari orang tersebut, apakah dia anak-anak atau masih orang dewasa. Jadi pitch-nya itu kelihatan. Kemudian kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara itu bisa mengukur apakah dia sedang berada dalam kondisi darurat atau tidak. Itu bisa dilihat dari kecepatan bicaranya seperti apa. Nah, kemudian bisa juga membandingkan rekaman suara yang dipertanyakan dengan sampel suara yang dari tersangka. Misalkan, um, aku menirukan suara Andini, ya. Hmm. Tapi aku nggak ngaku kalau itu suara Andini, aku memalsukan aja. Nah itu bisa dianalisis dengan membandingkan suara Andini yang asli dengan suara yang diduga Andini. Jadi bisa di bandingkan, kayak itu dari fonologinya, bagaimana dia mengucapkan a i u e o-nya itu seperti apa. Itu bisa menggunakan Pratt software, software yang sama seperti yang saya gunakan di penelitian tadi. Seperti itu. Next, contoh kasusnya. Nah, sama sama dari Mas Saputra juga. Jadi dia ini memang analisis rekaman suara yang diduga Gatot Nurmantio ya. Jadi dia menggunakan komparatif ini, sampel komparatif. Jadi SPS, sampel yang mirip atau yang diduga dan dibandingkan oleh suara dari Gatot Nurmantio yang asli. Nah, jadi ternyata dia membandingkan dari sosiolinguistiknya. Misalkan sosiolinguistiknya dia kan dari Jawa Barat ya. Jawa Barat kan Sunda. Jadi ada istilah-istilah melakukan itu diucapkan melakukan Oh, en gitu kan. Jadi ken itu kan kayak ada kayak Prabowo, dialek dialek Sunda gitu kan. kayak Prabowo gitu ya, Ya, kayak Pak sama seperti Harto. Prabowo. Jadi dia menganalisis itunya. Stylistiknya, dia kalimatnya itu seperti apa? Kalimatnya apakah dia pasif atau tidak? Seperti itu. Itu bisa dilihat dari gaya bicaranya seperti apa. Fonologikal ya berarti. Lanjut. Nah, ini deteksi ancaman. Kita juga bisa menganalisis pesan ancaman atau pemerasan atau uh, debt collector ya yang menagih utang seperti itu. Baik yang tertulis maupun lisan untuk membantu memahami maksud di balik pesan tersebut secara mengidentifikasi pelaku. Kita bisa sebenarnya kita bisa mengidentifikasi apakah itu pesan pemerasan, scamming atau bukan itu bisa dengan cara kita pasti pesan scamming itu menggunakan bahasa bahasa yang berantakan, nggak terstruktur, disingkat-singkat, tanda bacanya nggak jelas.
bahasa yang digunakan campur-campur itu sudah pasti pesan ancaman dan juga pemerasan. Biasanya banyak singkatan-singkatan, kemudian simbol-simbolnya, dan bahasanya itu cenderung persuasif ya, persuasif banget. Jadi terkesan memaksa. Jadi harus harus bisa kita pahami betul, apakah dia benar-benar ancaman atau tidak. Ini kayak yang apa sering banget itu kan yang dapat semacam apa sih ya surat surat keterangan surat apa gitu yang dari bank itu kan. Hmm. Terus Ya, ini ya, sering banget dan itu kalau di internet tuh banyak banget orang-orang yang eh, ngepost kayak kayak revisinya gitu loh. Kayak ya ini tanda benar. bacanya salah, ini terlalu banyak gitu. Iya, iya. Kelihatan banget. Aku kan ini banget ya, sensitif banget sama bahasa. Aku selalu Hmm, menilai, ini jelas ini, gitu. Jadi dia bisa membedakan lah mana yang benar ancaman atau enggak. ya. Jadi guys, kalau kalian mau jadi penipu yang pintar, Ya, apalagi saingannya sama anak bahasa ya. iya, Yang ditipu sama anak bahasa. Ya, lanjut. Nah, ini studi kasusnya. Dia Katswara, aku nggak kenal dia siapa. Dia pesan-pesan ancaman. Jadi dia ini berbasis korpus ya. Jadi mengumpulkan pesan-pesan ancaman dari tahun 2014 dengan sampai 2019. Jadi dia uh, apa mengidentifikasi pola. Polanya itu ya kayak yang pola bunuh diri tadi. Jadi pesan ancaman itu juga ada polanya, entah itu diucapkan dengan salam, kemudian isinya seperti apa, misalkan uh, dia menjelaskan konteksnya untuk menggugah emosi dari si pembaca. Misalkan aku baru terkena musibah ini. Nah, itu pasti ada polanya sendiri gitu. Jadi ini dia menganalisis atau mengidentifikasi pola-pola dari pesan ancaman atau pemerasan. Lanjut. Nah, forensik digital linguistics. Nah, nggak jauh beda sama yang sebelumnya sebenarnya. Jadi dia fokusnya di email ya, email iya. yang ada di atau postingan-postingan yang ada di media sosial. Entah itu meme yang apa merendahkan salah satu pihak, kemudian bisa juga ujaran kebencian, itu yang paling laku keras ya istilahnya di Indonesia. Itu cybercrime lebih tepatnya. Ya, lanjut contohnya. Oh enggak. Jadi masih ada kaitannya dengan linguistic profiling. Nah, meskipun pesan-pesan yang ada di media sosial itu kerap kali menggunakan nama anonim ya atau nggak diketahui namanya, tapi kita sudah bisa mengetahui karakteristik dari profil dari si pembuat siapa ujaran kebencian itu misalkan, entah itu dari usia tertentu atau penggunaan idiom-idiomnya itu kan jelas kan seperti yang kita ketahui kan idiom itu hanya berlaku di beberapa daerah kan. Jadi nggak semua idiom itu bisa dipahami oleh daerah-daerah Outsider. lain. Iya, betul. Jadi kita bisa memetakan idiom. Kalau di teks Kaczynski kayaknya ada idiom deh. Iya nggak? Ada idiom atau istilah tertentu yang merujuk ke suatu daerah. Iya nggak nih? Ah, kurang Aku ingat sih. lupa. Cuma seingatku iya sih. Cuman Iya kan? nggak tahu gimana ya. Ya yang nunjukin apa lokasinya itunya dia gitu kan. Hmm, Mhm. aku lupa. Pokoknya dia ada idiom tertentu yang familiar. Sebentar, aku hampir ingat ini. Apa? Lalu deh. Next, next, next. Nah, ini studi kasusnya. Nah, tahu kan J.K. Rowling? Iya, Ya, pernah denger ini How Forensic Linguistics Out J.K. Rowling? no, Gimana, Din? Belum tahu. belum belum. Jadi J.K. Rowling ini
ternyata memiliki pseudonimi. Pseudonimi itu apa ya? Kayak dia itu nulis novel, tapi bukan nama aslinya, Mm-mm. tapi nama penanya. Ya, Robert Nah, Galbraith. dia menulis novel The Cuckoo's Calling dengan nama Robert Galbraith. Robert Galbraith. Nah, betul. Nah, forensik linguistik itu bisa membandingkan gaya kepenulisan J.K. Rowling yang ada di Harry Potter dengan yang The Cuckoo's Calling dengan cara stilometri. Stilometri itu kayak mengukur kemiripan gitu loh. Pengiripan dari elemen pemilihan kata, kemudian panjang kalimat, dan juga penggunaan tanda baca. Nah, ternyata setelah si Patrick Juola ini menerbitkan artikel ini, terus dikonfirmasi langsung sama J.K. Rowling kalau benar The Cuckoo's Calling itu adalah novelnya, tapi yang ia tulis dengan nama penanya itu. Nah, itu juga termasuk karena forensik linguistik, tapi yang tidak ada unsur kriminalnya ya. Kejahatannya. Iya benar. Oh, kirain dulu itu J.K. Rowling sebagai Robert Galbraith itu kayak dia emang kayak dari awal ngaku gitu. Ternyata Enggak, enggak ya. belum ada. Karena dia ini loh nggak pengen merasa tertekan gitu loh. Iya. Orang-orang baca karena itu tulisannya, bukan itu yang dia cari gitu. Mm. Seperti itu. Lanjut. Nah, refleksi. Menurut kalian, apakah keilmuan linguistik forensik dapat memberikan kontribusi yang konkret dan solutif bagi peradaban masa kini? Gimana, Dini, Agustin? Agustin udah keluar. Gimana, Dini, menurut lo? Lanjut aja. Eh, iya sih, jelas Ya. ya. Hmm. Udah kayak it goes without saying. Kayak udah jelas banget. Kayak udah ditunjukin contoh-contoh sebelumnya gitu kan. Hmm. Justru sangat penting karena misal untuk yang kayak penggunaan bahasa di courtroom tadi ya itu kan bisa ngebantu menentukan gitu kan apakah seorang kriminal itu innocent apa benar-benar bersalah gitu Hmm. dan bisa memberikan keadilan juga gitu kan kalau emang dia Ya. benar-benar salah bisa memberikan keadilan ke korbannya gitu dan apalagi bahasa itu ini yang udah kita bahas berkali-kali ya di setiap sesi bahas bahasa kita selalu menekankan seberapa dekatnya bahasa itu dengan kehidupan manusia gitu. Kita literally every single thing we do itu Hmm. semuanya berhubungan dengan bahasa gitu kan. Hmm. Dan linguistik forensik itu apa ya kayak menawarkan sebuah jendela Ya. ke kehidupan seseorang gitu kan. Hanya dengan melalui gimana dia berbicara atau gimana dia berbahasa gitu kan. Hmm. Dan apa lagi ya? Terutama di era digital kayak gini. Iya. Dan di Nah, Indonesia juga. nah, ini juga terkait dengan bahasa kita sebelumnya ya. Makanya aku kemarin sempat bilang 3 pembahasan terakhir ini itu pembahasan yang sangat penting, terutama buat Hmm. orang Indonesia. Iya. Soalnya eh, kajian-kajian seperti ini dari yang kemarin sudah language in the media, kemudian code language, kemudian yang linguistik forensik itu membantu kita buat bisa lebih kritis dalam menilai suatu tulisan gitu kan. Dan di era digital sekarang ini, berbagai macam tulisan atau informasi itu tersebar di seluruh sosial media dan kita seringkali mengalami kesulitan gitu untuk eh, menilai apakah informasi tersebut itu benar atau salah gitu kan. Dan dengan pengetahuan eh, seperti linguistik forensik ini kita bisa eh, apa ya bisa membantu kita lebih tahu gitu gimana caranya nganalisis suatu tulisan suatu bahasa Hmm. gitu kan dan yang intinya kita juga nggak akan mudah kemakan hoax-hoax seperti itu atau propaganda-propaganda yang bisa berbahaya buat kelompok tertentu atau bahkan buat buat kita sendiri gitu kan Hmm. jadi ya Iya benar. jelas tentu saja ilmu Ya. linguistik memberikan kontribusi yang konkret dan solutif.
Ya, benar. Jadi meskipun eh, ini linguistik forensik itu sebenarnya masih baru ya. Dia Hmm. muncul sekitar tahun 70-an, tapi kalau kita melihat manfaatnya di bidang apalagi bahasa kan, kalau ditanya kontribusi apa sih kontribusi bahasa ya kan? Iya. Kita kadang jawab apa ya kontribusi bahasa kayak paling mengajar bahasa atau menjadi seorang translator ya kan. Nah, ini adalah suatu cabang ilmu yang bisa ditekuni entah itu secara teoritis atau yang aplikatif. Kita bisa menjadi seorang saksi ahli Hmm. bahasa di fokus tindak pidana. Bahkan sekarang Badan Bahasa pun ada uji sertifikasi. Jadi ada yang penerjemah, ada yang uh, bahasa spesialis bahasa hukum, ada yang sebagai saksi ahli bahasa tindak pidana. Jadi bahasa ada uji sertifikasinya seperti itu. Jadi mungkin Wow. buat teman-teman yang bisa coba, bisa kayak mengikuti apa ya, trainingnya dulu, ada trainingnya, kemudian baru dia uji sertifikasi seperti itu. Dan Ikut yuk. kebetulan dosenku ada yang sempat menjadi saksi ahli bahasa Wow. ya. Jadi waktu itu dia ujaran kebencian waktu itu, lumayan apa ya kasusnya dulu, pokoknya dia kasusnya Ahok kalau nggak salah, Oh, kasusnya Ahok. yang Nah itu ya. itu dia jadi saksi ahli Hmm. bahasa, keren. Hmm. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranah hukum, nah itu udah agak beresiko ya. Iya. Jadi ya Hmm. seperti itulah, Hati-hati. hati-hati, ada ancaman dan lain sebagainya. Iya. Jadi ya harus dipertimbangkan dengan baik-baik untuk menekuni Iya. sebagai seorang saksi ahli bahasa. Oh, Dan kalau untuk melihat kondisi negara yang kayak gini sekarang ini ya justru linguistik forensik ini harus itu sih, atau mungkin bukan cuma linguistik forensik aja ya, mungkin juga materi yang sebelumnya juga yang aku sebut tadi itu harus kayaknya harus semakin dikenalkan gitu nggak sih ke orang ya, awam itu. Soalnya ya benar. makin lama itu kalau aku lihat di berita-berita gitu ya, Hmm. Nah, itu apa ya istilahnya kayak pemerintah itu semakin berani gitu loh. Dan bukan cuma itu sih kayak mereka beraninya itu udah terang-terangan ngelakuin hal buruk, tapi kemudian ketika kayak pemilihan dan sebagainya itu mereka tetap bisa aja mengendalikan rakyat gitu loh. ya, Terus belum lagi ketika eh ini agak terlalu spekulatif sih ya. Cuman mungkin nanti akan ada pendukung dari kubu tertentu yang agak offend gitu atau gimana. Cuman sekarang itu mulai daruratnya yang bikin aku semakin concern adalah ada eh, suatu kayak semacam organisasi gitu ya, atau komunitas atau organisasi gitu ya yang ituin sama rakyat sendiri, yang digalakkan sama rakyat sendiri, namanya itu Lapak Buku gitu. Jadi mereka tuh buka semacam lapak baca buku gratis di Jakarta di mana juga nggak salah. Ini sempat ramai di Twitter. Mereka baru-baru ini kehilangan beberapa buku yang kebetulan temanya itu nyambung gitu. Temanya tuh semua tentang kritik pemerintah gitu. ya, Contohnya kayak ya, Animal Farm, terus yang ya, 1984 itu yang George ya. Orwell. Awal semua ya gitu. Iya, dan beberapa buku-buku lainnya kayak apa ya aku lupa. Kalau nggak salah juga ada bukunya Pramudia Ayat Anantatur itu, sayap kiri, buku-buku Madilog. Madilog, itu juga. Itu kan kalau misal pencurinya random aja gitu kan agak Ya, nggak mungkin kan ya, ini pasti ada ya. motif tertentu gitu. Dan kenapa Mungkin kok dia yang bukan diambil buku-buku pencuri yang seperti karena itu gitu. pencurinya emang kesukaannya genrenya seperti itu kali ya. Ya itu kalau kita berpikiran positif ya. Ya terus Hmm. juga ada juga sempet itu yang bukunya Najwa Shihab Hmm. itu dibakar. Wow.
memang bukan sama badan pemerintah sih, cuman tuh kayak dia dibakar, di upload di videonya di TikTok gitu, dan banyak yang mendukung itu. Dan seperti yang kita tahu sendiri juga, masalahnya itu pemerintah kita suka pakai buzzer. Iya, iya benar. Jadi kita kayak nggak tahu gitu apakah aksi kayak gitu itu memang hanya rakyat aja, atau sebenarnya ada konspirasi yang lebih apa ya, lebih kompleks di sini gitu. Dan kalau kalau ya, sekali lagi ini cuma spekulasi, dan please don't be offended, kalau memang pemerintahan kita mengarah ke arah yang seperti itu, bukan tidak mungkin suatu saat akan banyak propaganda-propaganda yang tujuannya buat brainwash rakyat Indonesia sendiri gitu. Dan akhirnya kita pun jadinya apa ya, kayak iya-iya aja gitu sama keputusan pemerintah. Kita udah nggak ada eh, pikiran kritis, terus nggak ada revolusi, pemberontakan dan sebagainya, nggak ada demokrasi lagi. Dan pada akhirnya kayak kita kembali ke masa lalu yang kelam itu gitu. Tapi apa, Ya. kalau kita bisa menggalakkan keilmuan seperti ini, keilmuan bahasa seperti ini, at least kita masih punya harapan gitu untuk apa, bertahan dari kemungkinan-kemungkinan buruk semacam itu gitu. Aja sih, wow, Ya, sangat menarik ya linguistik forensik ini. ya, Jadi kepikir kurikulum di jurusan bahasa dan sastra itu perlu memasukkan linguistik forensik ya kali ya. Karena dia benar-benar. benar-benar aplikatif banget. Maksudku kontribusinya itu nyata banget gitu kalau misalkan kita tekuni benar-benar. Mm. Jadi nggak cuma melajarin teori-teori itu mulu yang bosen banget. Atau mungkin kita bisa juga ini diterapin ke kayak pelajaran bahasa Indonesia gitu kan, buat anak-anak Hmm, sekolah itu mungkin nggak disebut kayak linguistik forensik langsung kayak iya, buat anak kuliah gitu ya. Mungkin bahasa bisa dan kayak hukum bisa dimasukin kayak cara apa menganalisis ini kayak itu kayak gitu. diselipkan gitu ya. Kali ya. Mm-mm. Tapi itu juga harus didukung oleh pemerintahnya juga. Iya, masalahnya di situ nih. Jadi kan pemerintah yang sekarang kan rata-rata eh, nggak tahu ya tujuannya apa, tapi cenderung condong untuk memajukan Tem, saintek iya, ya daripada humaniora. Entah itu iya. tujuannya gimana kita juga nggak tahu. Ada yang bilang sih karena mereka kan orang sosum ya. Kalau Iya, kalau keras banget ya. kalau sosumnya lebih banyak, nanti kursinya mereka bisa diambil. Dan mereka suaranya lebih kenceng ya kalau humaniora Heeh. itu. Entah Makanya itu berupa stemnya aja. lagu, puisi, novel, apalah buku. Itu kan Iya. lebih masif sebenarnya kan buat mempengaruhi Mm-mm. daripada Tapi lewat teknologi. tapi mungkin juga kalau ada masuk akalnya juga sih kalau misal lebih memfokuskan ke STEM untuk saat ini, karena memang kalau di Indonesia sendiri kita juga nggak begitu itu kan, nggak begitu apa ya, kalau dibandingkan dengan dunia luar itu kayak nggak begitu banyak inovasi yang kita buat Iya, STEM gitu kan. Atau mungkin sebenarnya kalau ngomong inovasi sih kayaknya in general sih ya. hmm, Cuman kalau di apa ya, in this day and age itu kan sekarang lagi zaman-zamannya teknologi gitu-gitu kan. Mungkin juga karena memang difokuskan ke situ, tapi in my opinion seharusnya semuanya bisa berjalan seiringan gitu kan. Terutama di bahasa yang kayak gini, di bidang-bidang bahasa yang kayak gini gitu. Dan sebenarnya to be fair, pemerintah kita tuh nggak pernah, nggak apa ya, aku nggak tahu sih ya, cuman menurutku kok kayaknya rasanya nggak pernah ada pemimpin kita atau pemerintah kita yang sepeduli itu gitu loh sama bahasa. hmm. Padahal, padahal mereka buat nyapres pun juga lewat bahasa kan medianya Iya, untuk tapi mempersuasi. justru justru itu enggak sih. Ya, Justru karena nyapresnya lewat bahasa. Kalau orang-orangnya pinter, nanti nggak bisa dong dibohongin. iya.
Mereka bahasanya luar biasa kalau ini, Iya, kalau debat. ya udah deh. Nanti Nah kita gitu, nanti bahas-bahasa ditutup sob. ya cukup. Ya, Next udah. slide sih, next slide ada nggak? Nggak ada. Ya, Thank you. sayang. Oke. Kita foto bareng nggak? Cuma Foto berdua kan? slide slide satunya aja screenshot, print screen salah Mana? satu. Eh, biar kelihatan ada yang dokumentasi gitu. Banyak banget ya. Ya banyak banget. Soalnya banyak banget coy dimensinya dan menarik Iya. semua. Nah, tolong screenshot dong. Sebentar. Dirimu next screenshot, print screen terus di pas di. Aku nih screenshot harus itu dong. Sebentar. Aku biasanya, Kita tutup dulu ya. oh ya Ini tutup masih record. dulu. Hmm. Oke, thanks semuanya. Gak ada orang juga sih. Tapi barangkali yang lihat di Ivan, YouTube-nya nanti, terima kasih telah mendengarkan pecahan kita mengenai forensic linguistics. Dan thank you. Jangan lupa leave, leave a comment atau ngasih pendapat-pendapat kalian juga. Kita bisa diskusi bareng nanti. And see you next time. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang leksikologi. psikologi. Mm-mm. Siapa? Diana, Wow, menarik. tapi belum tak konfirmasi lagi sih. Semoga aja bisa. Soalnya dia lagi repot UAS gitu kan. Ya UAS, Pak. Ya, ujian minggu besok katanya ujian. Bentar kita stop record dulu ya. Goodbye everyone.